Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Mas Bro. Pada kesempatan kali ini Kang Mas Bro ingin berbagi informasi kepada teman-teman, di mana ada 4 hal yang membuat seseorang ingin membeli Honda Vario itu perlu banyak mikir ya teman-teman. Bahkan mungkin sampai mikir 1000 kali dengan hal ini. Dimana 4 hal ini ada yang mulai dari yang paling banyak dipikirkan dan sampai yang enggak begitu dipikirkan ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah pernah membeli akan tahu seperti apa, namun bagi yang belum pernah membeli, hal ini menjadikan salah satu hal yang terus dipikirkan, nanti bagaimana kalau saya beli Honda Vario karena seperti ini. Oke, namun sebelumnya mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar channel Kang Mas Bro ini tetap mengupload video dan makin berkembang. Oke, terima kasih yang selalu menunggu video dari Kang Mas Bro. Oke teman-teman, langsung saja saya akan beritahu beberapa hal yang menjadikan kita itu mikir beberapa kali ya, mikir berkali-kali ya, bahkan mungkin 1000 kali berpikir dengan adanya hal tersebut. Oke, langsung saja. Dari hal yang paling banyak orang itu berpikir tentang Honda Vario ini saat mau beli itu, yang pertama, Honda Vario itu tidak lagi menggunakan kickstarter teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di bagian belakang ini Vario tidak ada kickstarter atau starter atau selahan manual di bagian belakang sebelah kiri. Untuk model terbaru ini, dimana yang speedometernya sudah menggunakan full digital, itu di bagian belakang sini tidak ada kickstarter. Ini menjadi salah satu pertimbangan besar bagi calon pembeli Honda Vario, karena Honda Vario itu baik Vario 150 ataupun Vario 125 ini tidak ada kickstarternya. Karena apa? Mereka berpikir nanti kalau mogok itu bagaimana. Kalau mogoknya itu dekat bengkel, jalan rata, itu nggak menjadi masalah ya teman-teman. Namun akan menjadi masalah besar pada pemikiran-pemikiran yang mana di sini tidak ada kickstarternya, itu kalau mogoknya jauh dari bengkel, kemudian di daerah yang naik turun pegunungan mungkin, dan bisa terjadi atau di tengah hutan, kemudian di malam hari, ini kan akan menjadi salah satu hal yang menyiksa ya teman-teman kalau sampai hal itu terjadi ya. Jadi karena tidak adanya kickstarter, kekhawatiran mogok, akinya soak atau baterainya strumnya habis, ini akan menjadi sebuah masalah besar pada pemilik Honda Vario itu. Nah, namun selama ini teman-teman, sebenarnya teman-teman itu nggak usah khawatir kalau Honda Vario ini tidak ada kickstarternya. Karena apa? Yang tidak ada kickstarternya bukan hanya di Honda Vario teman-teman. Sebelumnya yang lebih dulu itu di Honda PCX. Honda PCX itu tidak ada kickstarter seperti ini di bagian belakang, namun tidak pernah diributkan dan tidak pernah dipermasalahkan atau tidak ada kekhawatiran kalau terjadi mogok. Karena apa? Karena tidak adanya kickstarter ini, AHM sudah melakukan survei ya. Seperti anak muda ini malah biasanya punya motor matic yang ada kickstarternya itu dilepas, nggak digunakan. Contoh saya sendiri pakai Honda Beat, itu kickstarter di bagian belakang ini jarang sekali saya pakai, meskipun sewaktu-waktu saya gunakan karena digunakan agar di bagian kickstarternya itu nggak macet ya, karena kalau macet ini akan bermasalah seperti itu. Jadi sewaktu-waktu saja, dan baterainya pun awet. Saya juga sudah punya Honda Vario. Ternyata Honda Vario ini tidak ada kickstarter, namun di bagian speedometer itu ada indikator baterainya yang bisa untuk kita memantau kapasitas baterainya seperti itu teman-teman. Contoh di sini ada Honda Vario 150 yang sudah dinyalakan.
Di sini ada indikator baterainya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah voltase baterai 12,5 volt. Ya, di sini ada fitur untuk mengetahui voltase baterai yaitu 12,5 volt, teman-teman. Dan selama ini orang yang pernah membeli sepeda motor tidak ada yang mempermasalahkan atau mengeluhkan motornya mogok karena tidak ada kickstarter. Kebanyakan mogoknya ini tidak bisa di starter elektriknya mati, itu bukan karena tidak adanya kickstarter, tetapi kebanyakan permasalahan yang terjadi adalah beberapa kabel kelistrikan di dalam itu banyak dimakan tikus ya. Jadi teman-teman, kalau bisa di bagian dalam seperti ini agar tidak ada tikus yang masuk ya teman-teman, karena kan kebanyakan ini makan kabel-kabel ya. Itu sudah terjadi berkali-kali, tidak hanya di Honda Vario, bahkan Honda Beat saja banyak sekali baru beli besoknya itu tidak bisa di starter gara-gara kabelnya putus dimakan tikus. Ini yang sering terjadi. Dan tidak ada yang pernah komplain sama saya ataupun ke Ahas. Di sini saya tanyakan kepada kepala mekaniknya mengenai kickstarter ini seberapa bermasalahnya karena sudah tidak ada. Ternyata mereka tidak ada hampir tidak ada yang komplain ya, tidak ada yang komplain masalah tidak adanya kickstarter ini bermasalah mogok di tengah jalan, itu tidak ada teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau beli Honda Vario tidak ada kickstarternya, ini enggak masalah. Saya juga sudah pakai 1 tahun tidak bermasalah ya, 1 tahun lebih malah Honda Vario 125 Metron sudah pernah saya review malah tidak pernah bermasalah. Yang kedua yang menjadikan seseorang ini berpikir lagi yaitu ini kebanyakan modelnya ya teman-teman, dimana Honda Vario saat ini lampu sen ini ya, lampu sen ini terpisah dengan lampu rem di bagian belakang seperti ini modelnya. Ini banyak sekali yang timbul kekhawatiran nanti kalau beli Honda Vario ini karena lampu sennya ini terpisah, khawatirnya itu mudah patah teman-teman ya. Jadi khawatir dia patah kemudian nanti ganti lagi patah, ganti dan ganti terus. Ini yang kedua. Namun kenyataannya setelah mereka ini membeli Honda Vario 150 ataupun Vario 125 yang lampu sennya ini terpisah, ternyata di sini tidak seperti apa yang kita pikirkan, yaitu tetap aman ya, meskipun tidak menyatu dengan lampu rem belakang ini tetap aman karena posisinya itu jauh teman-teman dari orang yang bonceng di sini. Dia itu jauh ada di belakang. Kemudian di bagian sini di bengkel juga nggak ada ya yang ganti masalah ini karena patah berkali-kali patah, itu belum ada ya. Justru patah ini biasanya karena ya jatuh atau ditabrak dari belakang seperti itu. Jadi hal-hal ya ikutnya kecelakaan lah seperti itu, bukan karena tersenggol saat yang bonceng atau taruh di parkiran. Ini tetap aman karena posisinya itu tetap sama bodinya ini teman-teman ya, sama bodi ini lebih dalam. Kecuali dia lebih menonjol mungkin mudah sekali dia patah, namun karena dia itu tetap masih di dalam ya, bisa teman-teman lihat seperti ini, dia tetap aman. Itu yang kedua. Jadi nggak usah khawatir kalau itu mudah patah. Namun banyak yang nggak suka modelnya ya karena terpisah, tapi nggak tahu alasannya kenapa. Kalau menurut saya sih memang kalau alasannya mudah patah, ini ternyata nggak mudah patah karena masih tetap aman. Banyak sekali yang sudah pakai dan itu aman. Dan yang ketiga teman-teman, karena ini biasanya yang masalah yang ketiga ini orang-orang yang
suka tahu internet, tahu media lah ya. Kalau orang tua nggak pernah mempermasalahan ini, yaitu terjadinya blank pada speedometer. Karena khawatir jangan-jangan nanti saya beli Honda Vario tiba-tiba kok speedometernya blank ya. Memang dulu itu terjadi speedometer blank, berembun, error dan lain sebagainya, itu saat awal-awal Honda Vario ini dilaunchingkan. Namun kemarin sudah saya bahas juga pada video sebelumnya masalah speedometer blank unit 2020 apakah masih ada. Saya tanyakan langsung kepada pihak Ahas ya di sana, kepada kepala mekaniknya, apakah unit Vario 2020 ini sudah ada berapa kasus speedometer itu ngeblank. Jawabannya adalah yang unit 2020 selama ini belum ada yang ngeblank. Artinya yang beli unit 2020 ini untuk speedometer tetap aman. Itu yang ketiga. Jadi teman-teman yang ingin membeli Honda Vario karena tidak ada kickstarter, lampu senter pisah, kemudian ngeblank, ini sudah aman teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Dan yang satu lagi yang menjadikan takut ya membeli Honda Vario itu karena Honda Vario ini katanya gredeg-gredeg seperti itu di bagian CVT-nya itu di sini untuk kecepatan rendah ya, itu katanya gredeg-gredeg. Nah, kalau Honda Vario memang yang terjadi di sini, saya sering ngobrol juga sama mekanik, antara Vario 125 dengan Vario 1250 ini antara Vario 125 dengan Vario 150 yang mudah gredeg itu yang mana? Ternyata katanya yang Vario 150. Jadi memang yang Vario 125 ini sangat jarang sekali untuk terjadi atau adanya gredeg-gredeg di bagian CVT di sini teman-teman. Nah, ada juga solusinya untuk mengatasi gredeg itu dengan ganti CVT ya, kemudian ada yang model mangkokannya dibor ya, berbagai cara menghilangkan gredeg-gredeg. Namun di sini ada teman kita juga ya yang berkomentar pada video saya sebelumnya, untuk mengatasi gredeg ini sebenarnya katanya mudah, yaitu hanya luangkan waktu sebelum dipakai, kemudian ditarik saja, dinyalakan, tarik gasnya, kemudian sama tarik remnya, katanya seperti itu. Ini salah satu komentar dari teman kita untuk mengantisipasi terjadinya gredeg-gredeg. Kalau menurut saya sih memang yang namanya Honda Matic itu memang harus rajin membersihkan di bagian CVT ini, karena kalau sudah kotor bukan saja gredeg-gredeg teman-teman, tarikannya itu berat ya. Jadi memang menurut saya itu minimnya itu 6 bulan sekali lah dibersihkan ini di bagian dalamnya. Jadi kita juga bisa tahu rollernya seperti apa keadaannya, kemudian fan belnya ya seperti apa. Itu kan kita bisa ngontrol karena di sini kan tertutup ya teman-teman. Jadi bukan hanya untuk membersihkan tapi untuk mengecek kondisi di bagian dalamnya seperti apa. Karena setiap unit motor meskipun sama-sama Vario itu kan pemakaiannya berbeda-beda, sehingga memiliki tingkat pergantian spare part juga yang berbeda. Nah, apalagi untuk pemakaian motor matic yang sering di naik gunung ini akan jauh lebih cepat ya ganti di bagian sini ya, seperti rollernya itu akan lebih cepat diganti karena sering naik ke gunung. Berbeda dengan yang penggunaan harian di dataran seperti itu akan lebih berbeda teman-teman. Jadi kalau masalah gredeg di sini tidak semua Vario 150 ataupun Vario 125 itu ada gredeg-gredeg. Namun hal itu juga bisa diatasi dengan sering membersihkan di bagian CVT ya. Jadi itulah 4 hal yang menjadikan seseorang itu banyak berpikir tentang Honda Vario, baik yang 125 ataupun Vario 150. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman tidak khawatir lagi yang ingin membeli Honda Vario, baik Vario 125 ataupun Vario 150.
Oke, untuk harga yang Vario 150 eksklusif matte black ini Rp24.940.000, dan yang warna merah top ini Rp24.790.000. Kalau yang terbaru sporty matte black, sporty merah hitam sama sporty merah putih itu sama dengan yang eksklusif matte black. Bagi teman-teman yang di area kami di Ketanggungan Brebes ini, untuk OTR Jawa Tengah, tepatnya Ketanggungan Brebes, yang ingin membeli sepeda motor Honda, motor baik itu Vario, PCX ataupun Honda Beat, Scoopy dan lainnya, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, apabila teman-teman punya pertanyaan silahkan tuliskan saja di komentar, dan apabila video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like-nya dan tekan juga tombol share-nya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.